Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-bapak mandor dan pengawas Adik 3. Di minggu ini kita akan melakukan evaluasi pekerjaan. Tujuannya untuk mengevaluasi dan memotivasi agar apa yang target-target yang harus kita kejar bisa tercapai. Nah, melihat dari minggu pertama sampai minggu ketiga ini ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, target produksi harus ditingkatkan, kemudian semangat kerja, disiplin kerja kita untuk menunjang produktivitas yang akan kita raih. Nah, di sini tidak hanya mandor panen saja dan KC saja yang harus berfungsi di sini. Di sini semua lini mempunyai peran dan fungsi masing-masing yang bertujuan untuk satu tujuan kita adalah produktivitas upselling kita tercapai. Nah, saya akan bahas satu persatu. Terlebih dahulu saya akan membahas terkait masalah pencapaian hasil tandan pemanen masing-masing kemandoran Pak Endah, Pak Topik, di mana kalau saya perhatikan ini belum ada peningkatan. Ya, saya harap dengan rapatnya kita hari ini atau kumpulnya kita hari ini, kedepannya kita bisa tutupin hasil kekurangan kita. Nah, saya ingin tahu dulu di minggu ini yang paling rendah di kemandoran Pak Endah siapa? Untuk minggu-minggu ini yang paling rendah itu Pak Lili, Pak, nomor urut pemanen 13. Itu rata-rata tandan? Rata-rata tandan 22, Pak. 22. Di Pak Topik? Kalau di saya rata-rata tandan yang tertinggal itu 21 atas nama Eman Supriyadi, Pak. Nah, yang seperti ini yang harus kita ketahuinya kenapa dia bisa dapat segitu. Nah, kalau misalnya udah dapat kenapa pertamanya, kenapa keduanya harus tahu itu juga. Misalnya contoh, oh dia karena sakitnya apa? Oh misalnya asam lambung. Nah, asam lambungnya kenapa? Oh karena kurang makan, jarang makan. Nah, ini yang harus kita ingatkan. Harus bisa dia makan tepat waktu, jaga kesehatannya. Nah, yang seperti ini yang harus kita lihat. Tujuannya apa? Biar dia bisa mengimbangi teman-teman yang lain. Kayak contoh misalnya, karena faktor yang lain-lain, misalnya contoh lagi kelahi sama istrinya, maka dia dapat tandannya sedikit. Kenapa dia bisa kelahi sama istrinya? Pendapatan bulanannya kurang ke istrinya. Faktornya apa? Yang dikasih ke istrinya nggak cukup. Nah, di sini kita sebagai pengawas ini tujuannya memotivasi dia untuk bisa mendapatkan hasil lebih tadi, biar dia tidak dimarahi lagi sama istrinya di rumah. Nah, inilah yang harus bisa kita tunjukkan bahwasannya tidak hanya kita mengatur mereka aja, tapi kepedulian kita memotivasi mereka untuk apa yang kita inginkan tercapai di sini. Nah, jangan kita suruh 40 tandan yang kejar. Dia posisinya lagi ada masalah di keluarganya, dia rupanya lagi kurang sehat. Ini harus kita coba lihat, perhatikan. Jangan kita menyuruh rupanya dia ada di dalam permasalahan tersebut. Nah, di sini juga bapak-bapak yang lain juga berfungsinya apa? Mendorong untuk motivasi. Apabila Pak si Karen ini ada masalah dia, Pak, saya lihat kemarin dia main judi, Pak, di sini, sehingga dia pulangnya malam. Terakhirnya apa? Dia jarang masuk ataupun hasil tandanya tidak maksimal. Pengamanan juga harus bisa mengetahui itu sebagai bukan bahasanya mata-mata, tapi melihat kondisi lingkungan yang terjadi, baik itu lingkungan sekitar ataupun lingkungan karyawan kita yang ada di perumahan. Karena kenapa? Kita di sini fokus untuk memperbaiki produksi yang ketinggalan sekarang. Nah, semakin banyak produksi kita, semakin banyak juga keuntungan perusahaan yang akan digali. Kalau semakin produksi kita tidak tercapai, semakin sedikit yang akan digali sama perusahaan kita. Ujung-ujungnya apa? Keuntungan itu adalah dampaknya nanti ke kita juga. Tidak ada direksi ataupun manajemen membuat suatu peraturan tidak ada dampaknya ke kita. Pasti ada keuntungannya untuk ke kita. Dan ada juga misalnya apa yang bakal misalnya mereka tidak bisa dapat pencapaiannya tadi itu karena apa? Karena misalnya contoh yang kayak tadi saya sampaikan, banyak faktor. Misalnya kayak si
si karyawan tadi, oh rupanya dia sibuk kalau mau cepat mau giling padi rupanya. Itu salah satu ini loh, salah satu yang harus kita perhatikan. Supaya dia nggak serius di sini mau kerja kan gitu kan. Makanya di situ yang harus kita bisa fokus untuk semangatkan lagi ke karya-karya kita. Nah, di sini juga saya mengambil semangatnya bapak-bapak juga. Ya jangan kita hanya tahu jam pagi berangkat kerja, siang pulang, tidak ada udahlah gini-gini aja, tidak ada karir untuk saya. Jangan Pak, karir itu tidak ada yang tahu. Bisa saja bapak-bapak karirnya lebih bagus lagi ke depannya. Karena kenapa? Semangat kerja bapak-bapak bapak tunjukkan. Gak mungkin atasan-atasan bapak-bapak salah menilai. Gak mungkin juga orang yang malas-malas kerja diangkat jadi lebih baik lagi. Pasti yang dinilai dari prestasi bapak-bapak sekalian. Nggak apa mau bapak-bapak sekalian posisinya di posisi yang sekarang. Pasti kan kepinginnya ada yang mungkin yang dari karyawan pingin jadi mandor, ada yang mandor mungkin jadi mandor 1, ada yang mandor 1 menjadi asisten dan seterusnya. Nah, salah satunya apa? Motivasi tadi, semangat kerja kita. Makanya yuk sama-sama mulai dari hari ini dan seterusnya tunjukkan motivasi dari diri kita. Untuk apa tujuan kita bekerja di sini? Salah satunya untuk keluarga kita, yang kedua untuk karir kita. Ya, saya harap siang ini saya bahas ini tujuannya untuk menyemangati kita semua. Salah satunya saya pribadi untuk lebih baik lagi. Ya, itu aja mungkin hasil rapat kita ya. Harapannya yang tadi 2 orang tadi itu diperhatikan ya, Pak Endak, Pak Taufik, jangan sampai di minggu ke depan mereka lagi yang di bawah target ya, di bawah hasil dari penghasilan mereka ya. Itu aja mungkin yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, BTPN Tunggu.